すいません。Yo gengs, konnichiwa Hibiki no Tomo. Welcome to our channel Hibiki Bumber yang selalu bawa informasi, pembelajaran, keseruan, dan kekinian seputar negara Jepang. Kita akan membahas tentang hantu-hantu yang paling menyeramkan dari Jepang. Negara yang terkenal dengan urban legend dan cerita hantu yang bisa membuat bulu kuduk berdiri. Oke, siapkan nyali kalian karena cerita-cerita ini akan membawa kita ke dunia yang penuh dengan misteri dan kengerian. Yurei adalah roh orang yang meninggal dengan perasaan kuat yang belum terselesaikan, seperti dendam, kecemburuan, cinta yang tak terbalas, atau kesedihan mendalam. Kepercayaan Jepang juga mengatakan bahwa roh yang belum terselesaikan bisa berubah menjadi yurei dan kembali menghantui dunia ini. Kepercayaan ini berasal dari pengaruh Shinto dan Buddha dalam budaya Jepang. Mereka seringkali digambarkan dengan kimono putih dan rambut panjang yang terurai. Kepercayaan ini berasal dari pengaruh Shinto dan Buddha dalam budaya Jepang. Tanda-tanda kehadiran yurei meliputi perubahan suhu mendadak menjadi dingin, munculnya suara-suara aneh, atau bahkan penampakan sosok wanita dengan kimono putih. Kuchi Sake Onna, yang berarti wanita bermulut robek, adalah salah satu legenda urban Jepang yang terkenal. Konon, wanita ini memiliki wajah yang cantik, namun dengan mulut robek hingga kedua telinganya. Ada berbagai versi cerita tentang bagaimana ia bisa memiliki wajah seperti ini. Tapi yang pasti, dia membawa ketakutan di tengah kegelapan malam. Menurut legenda, Kuchi Sake Onna seringkali muncul di jalan-jalan sepi di malam hari. Jika dia mendekati seseorang, dia akan bertanya, "Apakah aku cantik?" Jika orang tersebut menjawab tidak, dia akan membunuh mereka dengan cara yang mengerikan. Tetapi jika mereka menjawab iya, dia akan membuka mulutnya lebih lebar dan menanyakan lagi apakah mereka masih berpikir demikian. Legenda Kuchi Sake Onna tidak hanya terbatas pada satu cerita. Ada banyak versi dari variasi dari cerita ini di seluruh Jepang. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita cantik yang disiksa dan berubah menjadi hantu karena balas dendam. Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah seorang gadis yang mati muda dan hantu dari wanita yang menyalahkan dunia karena kehidupannya yang sulit. Teke-teke atau Teke-teke Zakuro adalah legenda urban Jepang yang terkenal tentang seorang wanita yang jatuh dari kereta api dan terpotong tubuhnya. Setelah kematiannya, ia berubah menjadi hantu yang menyeret tubuhnya di sepanjang rel kereta api sambil mengeluarkan suara teke-teke dengan pisau besar di tangan. Menurut legenda, teke-teke muncul di malam hari, mencari korban yang melintas di rel kereta api. Dia menggunakan suara teke-teke untuk menarik perhatian korban, lalu menyerangnya dengan pisau besar yang ia bawa. Korban yang lari dari teke-teke seringkali merasa terancam dan terganggu oleh suara tersebut, hingga akhirnya berhadapan dengan hantu tersebut. Legenda mengenai teke-teke tidak hanya terbatas pada satu versi saja.
Ada yang mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita yang tewas di rel kereta api karena kesalahan tragis dan tidak terpecahkan. Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah korban pembunuhan dan sekarang menghantui dunia untuk mencari pembalasan. Tanda-tanda kehadiran teke-teke ini seringkali meliputi suara teke-teke di rel kereta api di malam hari. Penampakan sosok wanita setengah tubuh yang menyeret dirinya di sepanjang rel, atau bahkan bayangan cepat yang melintas di kereta api. Orang-orang yang pernah mengalami penampakan ini seringkali merasa takut dan terganggu. Hitobashira adalah ritual kuno di Jepang, di mana seseorang dilarung atau dikorbankan dengan cara dijadikan pilar atau tiang sebagai bagian dari pembangunan sebuah kuil, jembatan, atau bangunan besar. Dalam beberapa tradisi, ini dilakukan untuk memastikan perlindungan dan kesuksesan proyek tersebut, dengan meyakini bahwa roh atau jiwa orang tersebut akan melindungi struktur itu. Menurut legenda, orang-orang yang dipilih untuk menjadi Hitobashira seringkali dihadapkan pada nasib yang tragis. Sebelum dijadikan pilar, mereka akan dilarung hidup-hidup atau terkubur di bagian fondasi. Banyak kisah menyebutkan bahwa roh dari Hitobashira ini terus berkeliaran dan menimbulkan teror bagi mereka yang membangunnya, melindungi proyek dari bencana dan kemalangan. Legenda Hitobashira tidak hanya terbatas pada satu versi. Ada yang mengatakan bahwa roh dari orang-orang yang dijadikan pilar ini akan menghantui proyek tersebut hingga akhir zaman. Sementara yang lain percaya bahwa proyek ini hanya akan berhasil jika roh dari Hitobashira setuju dengan pembangunannya. Dalam beberapa tradisi, mereka juga disebut sebagai penjaga atau pelindung proyek. Hanako-san adalah legenda urban Jepang tentang seorang gadis kecil yang tinggal di dalam toilet sekolah. Menurut legenda, jika seseorang mengetuk pintu kamar mandi 3 kali dan bertanya apakah ada Hanako-san di sana, dia akan muncul sebagai hantu di dalam toilet. Hanako-san, Hanako-san, 出てきてください。そして私の願いを聞いてください。Hanako-san seringkali dikaitkan dengan kisah-kisah seram di sekolah. Jika seseorang bertanya kepadanya apakah dia ada di sana, dia akan muncul dalam bentuk hantu kecil dengan wajah pucat dan pakaian merah, dan bisa mengganggu orang yang ada di dekatnya. Kisah-kisah tentang Hanako-san seringkali menjadi bagian dari cerita horor Jepang di toilet sekolah. Kisah Hanako-san juga melibatkan berbagai variasi cerita tentang bagaimana dia bisa menjadi hantu toilet sekolah. Yang mengatakan bahwa dia adalah anak yang terbunuh di dalam toilet atau bahkan menjadi korban dari perundungan di sekolah. Versi lain mengatakan bahwa dia adalah gadis yang mati dalam kecelakaan tragis di toilet. Tanda-tanda kehadiran Hanako-san seringkali meliputi penampakan sosok kecil yang misterius di dalam toilet, suara-suara aneh, atau bahkan perasaan tiba-tiba merasa ada yang mengawasi dari dalam toilet. Beberapa orang yang pernah mengalami ini merasa ketakutan dan terganggu saat menggunakan toilet sekolah pada malam hari. Hari ini, kita telah mendengar tentang kengerian 5 hantu urban yang menghantui Jepang. Namun ingatlah, mereka tidak hanya ada dalam cerita, melainkan bisa hadir di sekitar kita. Siapa tahu, di balik pintu kamar mandi, di antara kabut hutan yang gelap, atau di dalam bangunan tua yang terlupakan, mereka mungkin sedang menunggu saat yang tepat. Mereka bisa datang kapan saja, diam-diam mengintai dalam kegelapan. Jangan pernah merasa aman saat berada di tempat-tempat yang mereka huni. Mereka adalah bayangan dari dunia lain yang menanti kesempatan untuk menakut-nakuti kalian.
Semoga malam kalian berjalan dengan tenang. Namun jangan lupa untuk tetap berhati-hati. Siapa yang tahu, mungkin saja mereka sedang mengintai kalian dari balik bayang-bayang.